Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan dalam Penilaian Kinerja Karyawan Terbaik Menggunakan Metode Simple Additive Weighting atau SAW berbasis web. Studi kasus di PT PLN UP3 Majalaya, Bandung. Yang pertama, bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, di Indonesia terdapat banyak perkantoran yang masing-masing memiliki karyawan dan karyawati telah ditempatkan di berbagai posisi masing-masing. Setiap perusahaan harus mampu mengelola sumber daya, termasuk sumber daya manusia. Sumber daya SDM merupakan aset utama yang memiliki dampak signifikan bagi perusahaan untuk kemajuan perusahaan. Dapat dipahami bahwa organisasi atau perusahaan menghadapi lebih banyak masalah terkait dengan sumber daya manusia dibandingkan dengan sumber daya ekonomi lainnya. Karena mengelola sumber daya manusia tidak bisa disamakan setara dengan mesin, bahan, dan dana. Kinerja karyawan PT PLN UP3 Majalaya dapat diukur apabila individu atau kelompok karyawan mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan. Maka dari itu dilakukan penelitian ini sebagai pertimbangan kinerja karyawan ke depannya, menggunakan data yang telah didapatkan dari rekod kinerja karyawan dan diuji dengan dilakukannya rancang bangun sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW guna meningkatkan produktivitas kinerja sumber daya manusia instansi tersebut. Penilaian kinerja karyawan di PT PLN UP3 Majalaya memiliki 3 indikator dalam proses penilaiannya. Adapun indikator yang dapat dijelaskan adalah penilaian awal, yaitu diperoleh penilaian dari manajemen kinerja karyawan dan manajemen unjuk kerja yang dilakukan secara multisumber. Lalu, penilaian justifikasi di mana penilaian dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan target kinerja, knowledge sharing, petugasan khusus, penugasan ke samping, dan inovasi, dan kehadiran karyawan. Skor setiap kriteria dapat dilihat pada tabel 1-3 berikut. Pada tabel 1.1 skor kehadiran, di mana ada 2 variabel yaitu presentasi yang dicapai dan skornya. Jika presentasi kehadiran di bawah dari atau sama dengan 20%, maka dia akan diberikan skor 1. Jika kehadiran di atas dari 20 dan di bawah dari 40%, maka skor akan diberikan 2. Jika kehadiran lebih dari 40% dan di bawah dari atau sama dengan 60%, maka skor akan diberikan 3. Jika kehadiran lebih dari 60% dan di bawah atau sama dengan 80%, akan diberikan skor 4. Yang terakhir, jika kehadiran lebih dari 80% dan di bawah dari atau sama dengan 100%, maka akan diberikan skor 5. Pada tabel 1.2, skor penilaian awal memiliki 2 variabel yaitu kriteria penilaian dan juga memiliki skor, di mana KOM 4, KOM 3, KOM 2, dan KOM 1 itu adalah penilaian yang diberikan oleh kantor. KOM 4 diberikan skor 1, KOM 3 diberikan skor 2, KOM 2 diberikan skor 3, dan KOM 1 diberikan skor 4. Tabel 1.3, skor penilaian justifikasi. Di sini terdapat 2 variabel yaitu kriteria penilaian dan skornya sendiri juga. KOM 4, KOM 3, KOM 2, dan KOM 1 itu sama dengan skor penilaian awal dan diberikan dengan skor yang sama pula. Selanjutnya, terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas berikut adalah rumusan masalah-masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah hasil sistem pendukung keputusan kinerja karyawan dalam menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW? Yang kedua, apakah dalam mengelola data menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW sudah efektif dan efisien? Yang ketiga, apakah dalam mengerjakan penelitian ini kita dapat melihat hasil karyawan terbaik? Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama untuk mengetahui proses dalam pengolahan data
menggunakan metode Simple Additive Weighting atau SAW. Yang kedua, untuk mengetahui proses dan cara membangun sistem pendukung keputusan dalam penilaian kinerja karyawan. Yang ketiga, yaitu untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas kinerja karyawan. Selanjutnya ada manfaat dan ruang lingkup. Kita masuk pada manfaat. Manfaat dari penelitian ini yang pertama adalah dapat memahami dengan jelas dan detail tentang metode Simple Additive Weighting atau SAW. Yang kedua, menambah pengetahuan terhadap sistem pendukung keputusan dalam pengambilan keputusan dalam suatu permasalahan. Yang ketiga, mempelajari cara pengimplementasian permasalahan yang akan menghasilkan hasil dan akan membantu perusahaan meningkatkan kualitas kinerja masing-masing karyawan dalam bentuk website guna mempermudah atasan dalam penilaiannya dan mengetahui kualitas karyawan masing-masing. Masuk ke ruang lingkup, yang pertama, data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari hasil riset dengan menggunakan jangka waktu yang telah ditentukan dalam pengujian. Yang kedua, pembahasan pada penelitian ini hanya membahas tentang metode Simple Additive Weighting atau SAW. Masuk ke bab 2, landasan teori. Pertama, kita masuk ke penelitian yang relevan. Penelitian pertama yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik dengan Pendekatan Weighted Product. Studi kasusnya pada Telkom Cabang Lampung, yaitu penelitian berupa sistem pendukung keputusan dalam memilih karyawan manakah yang terbaik dalam perusahaan tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Maka dari itu, perusahaan sangat perlu melakukan penilaian kinerja karyawan dalam menentukan karyawan berprestasi dalam setiap periode yang telah ditentukan. Penelitian kedua yang berjudul Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Kinerja Karyawan menggunakan metode profile matching adalah penelitian tentang sistem pendukung keputusan penilaian kinerja karyawan dalam membantu perusahaan mengetahui karyawan berprestasi dan kemudian akan diberikan penghargaan oleh perusahaannya. Penelitian ketiga yang berjudul Perancangan Sistem Pendukung Keputusan untuk penerimaan beasiswa dengan metode SAW adalah penelitian tentang sistem pendukung keputusan dalam menentukan penerimaan beasiswa oleh beberapa lembaga untuk membantu seseorang yang kurang mampu ataupun berprestasi selama menempuh studinya. Penelitian ini menggunakan metode SAW dalam proses penelitiannya. Selanjutnya, landasan teori. Dalam landasan teori terdapat 4 subbab, yaitu yang pertama definisi sistem pendukung keputusan, yang kedua tujuan pengembangan sistem pendukung keputusan, yang ketiga arsitektur sistem pendukung keputusan, keempat, tahapan pengembangan sistem pendukung keputusan. Kita masuk ke metode Simple Additive Weighting atau SAW. Metode SAW merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan multi kriteria yang sederhana dan klasik. Metode ini termasuk dalam metode pembobotan atau dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Berikut langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CJ. Menentukan bobot untuk masing-masing kriteria, yaitu WJ. Dengan catatan sigma WJ sama dengan 1. Selanjutnya, melakukan normalisasi matriks keputusan dengan melakukan proses perbandingan pada semua nilai alternatif yang ada. Rumus normalisasi adalah RIJ sama dengan XIJ per Mmax IXIJ min IXIJ per XIJ. Selanjutnya, menghitung nilai preferensi untuk tiap alternatif, yaitu PI. Bab 3. Masuk ke metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di PT PLN 23 Majalaya, Bandung, yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada kesesuaian data yang telah diperoleh serta kecocokan permasalahan dengan judul skripsi, yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja karyawan dengan cara
melihat karyawan terbaik pada perusahaan tersebut. Perolehan data dikumpulkan dari bulan Maret 2022 hingga Mei 2022, sedangkan penulisan skripsi dilakukan pada semester genap 2021-2 tahun 2022. Lanjut, kita masuk ke dalam tahapan penelitian. Tahapan penelitian yaitu sebagai berikut. Tahap perencanaan, lalu masuk ke tahap analisis dan reprocessing data, lalu lanjut ke tahap perancangan, lalu lanjut ke tahap implementasi, dan terakhir adalah tahap pengujian dari penelitian ini. Masuk ke analisis permasalahan. Dalam membuat sistem pendukung keputusan dalam penilaian kinerja, karyawan terbaik menggunakan metode Simple Additive Rating atau SAW berbasis web. Diperlukannya metode pengembangan perangkat lunak. Sesuai dengan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan metode waterfall dalam pengembangan perangkat lunaknya. Dalam metode waterfall, yaitu pertama requirement analysis, lalu setelah itu ada sistem desain. Setelah sistem desain, kita akan masuk ke implementation, selanjutnya masuk ke testing, selanjutnya ke deployment, dan terakhir membutuhkan maintenance. Metode pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada manajer TPLN UP3 Majalaya, yaitu Bapak Basale, untuk mengetahui proses penilaian kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan. Yang kedua adalah dokumentasi. Setelah proses wawancara mengajukan pertanyaan kepada Bapak Basale selaku manajer PT PLN UP3 Majalaya, selanjutnya dilakukan dokumentasi atas jawaban yang telah ditanyakan. Sekian dan terima kasih dari presentasi proposal saya. Jika banyak kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.